Enggak peduli keturunan siapa, enggak peduli nasab siapa, ini bukan soal nasab, ini soal kemampuan dan kepercayaan. Mau nasab Madura, mau nasab Papua, mau nasab Jawa, mau nasab Arab, nasab Yaman, nasab siapapun, pokok memenuhi kriteria ini, ya dia bisa dipercaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal qurra wal mufassirin wal a'immatil mujtahidin wal arwah jami'al muslimina wal muslimat آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah ingkang minulya, melanjut yang kemarin bahwa kita orang awam pada umumnya itu tanpa ikut bimbingan ulama nggak akan bisa memahami Quran Sunnah. Tanpa bimbingan ulama yang terjadi bukan memegangi Quran Sunnah, malah bertentangan dengan Quran Sunnah, bukan malah jadi ahlu sunnah, malah jadi ahli bid'ah. Karena dengan keawamannya dia enggak tahu lafadz ini umum tapi maknanya khusus, apa umum yang tetap dimaknai umum enggak ditaksis, atau umum tapi ditaksis orang awam enggak tahu. Ini masuk kias aulawi, nopo masuk kias musawi, nopo masuk kias adna, napa masuk kias burhani, napa masuk kiasul illah, napa masuk kiasus sabab, kiasus syabah. Wong awam mboten ngerti para rawuh. Ujung-ujungnya ya malah keliru. Pokoknya tiang awam pengen ngelakoni Islam, pengen ngelakoni Quran Sunnah, nggih manut kiai niku. Yang memang rata-rata kiai cek ploso, cek lirboyo, melengkapi diri dengan ilmu-ilmu sing kula sampaiaken niku wau. Contoh kecil, menawi mboten manut kiai malah keliru. Misalipun wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah, iku Quran ya. Kalimatnya sederhana tapi lek keliru fatal. Fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Letterleknya di langit ada Tuhan, di bumi juga ada Tuhan. Iso-iso wong kuwi malih musyrik. Tuhan itu enggak satu. Neng langit ono, neng bumi ono maneh. Konyol apa enggak ngoten? Ya konyol banget. Lah maknanya enggak sesederhana itu. Karena ada allazi itu isim mausul. Isim mausul itu membutuhkan silah. Silah itu harus berupa jumlah. Kalau jumlah ismiyah berupa mubtada' khobar. Jadi ayat itu wa huwallazi fis samai ilahun, jangan dimaknai fis samai ilahun, tapi begini, wa huwallazi huwa ilahun fis sama wallazi huwa ilahun fil ardi. Ilahun maknanya disembah, sesembahan. Jadi maknanya dialah Allah, yang mana yang di langit, dialah Allah yang
di langit dia yang disembah, di bumi pula dia yang disembah. Bukan kok di langit ada sesembahan, di bumi ada sesembahan, enggak begitu. Tapi maknanya Allah itu Mas, penduduk langit malaikat yang mereka sembah ya Allah, orang mukmin, orang muslim di bumi yang mereka sembah juga Allah. Jadinya Allah itu di langit dia yang disembah, di bumi pula dia yang disembah, bukan yang lain-lain. Nah, ngerti terjemahan ngoten niku setelah ulama niku ngerti tentang ilmu nahwu, antara lain bahwa isim mausul alladzi wa huwa alladzi fis sama alladzi itu membutuhkan keterangan silah, yang keterangan itu kalau jumlah ismiyah harus ada mubtada'nya. Lah tadi mubtada'nya dibuang. Jadi kalau disebut alladzi huwa ilahun fis sama walladzi huwa ilahun fil ardi, yang di langit dia yang jadi sesembahan, di bumi juga dia yang jadi sesembahan. Paham ngeten iki? Wong awam langsung terjemah Quran ya amblas jadi musyrik ya. Contoh maneh, enggak manut ulama enggak bisa. Jadi orang dimanuti sekali lagi karena keulamaannya. Ngalim tenan, tak ulangi, syarat orang bisa dimanuti, satu, punya kapasitas, kapabel. Quran dia kuasai, sunnah dia kuasai, bahasa Arab, nahwu, shorof dia kuasai, ilmu logika, mantek, kias dia kuasai, sejarah zaman Nabi, sirah nabawiyah, sirah sahabat dia kuasai, itu namanya punya kapabilitas. Apa? Punya kemampuan. Terus bukan hanya punya kemampuan dok, bukan hanya alim dok, track record, rekam jejak dari dulu enggak pernah aneh-aneh. Gendaan ya enggak pernah, nyolong enggak pernah, khianat enggak pernah, nerima duit-duit subhat ya enggak pernah, lurus, ngapusi enggak pernah, khianat enggak pernah, meninggalkan sholat enggak pernah, dan enggak pernah ngikuti aliran di luar ahlu sunnah wal jamaah. Dari dulu lurus. Dari rekam jejaknya orang ini bisa dipercaya. Enggak mungkin goroh, enggak mungkin menyimpang. Full takwa Allah, benar-benar duwe rasa wedi, khosyah kepada Gusti Allah. Nah, orang yang punya rekam jejak yang top, enggak punya cacat moral seperti ini, dan kapasitas kapabilitasnya sangat mumpuni, orang itu bisa dipercaya. Lamun piyambake dawuh manah niki mboten mamang berorau. Pinter pol tapi tahu gendaan, tahu ngerebut bojone wong, tahu jadi tim sukses, mangan duit subhat. Lah kita enggak nyacat ngalim ya Mas. Lah tapi perilaku yang menunjukkan ora wedi Gusti Allah. Apa enggak ndrawasi? Apa enggak medeni? Apa enggak mengkhawatirkan? Iso-iso dia tahu yang benar itu A, tapi karena ada sesuatu yang difatwakan yang B. Mungkin apa enggak wong ngene? Sangat mungkin kalau rekam jejaknya enggak baik. Nah, jadi kapasitas keilmuannya sangat cukup. Kemudian rekam jejaknya enggak punya cacat moral, barulah namanya kredibel, bisa dipercaya. Enggak peduli keturunan siapa, enggak peduli nasab siapa. Ini bukan soal nasab, ini soal kemampuan dan kepercayaan. Mau nasab Madura, mau nasab Papua, mau nasab Jawa,
mau nasab Arab, nasab Yaman, nasab siapapun, pokok memenuhi kriteria ini, ya dia bisa dipercaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contoh maneh, ini kalau zaman langsung Quran Sunnah, nggak pakai manut ulama, nyonyor sampean. Ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkan sholat, yang enggak ngerti li itu dimaknai ketika, tegakkan sholat ketika zawal zuhur dan ketika malam isya dan ketika fajar subuh. Jadi kesimpulan dia, sholat wajib itu enggak 5 tapi 3, zuhur, isya, subuh, asar hilang, maghrib hilang. Ketika disodori mas hadis Bukhari, sehari wajib itu 5 waktu mas. Apa dia bilang? Itu kan hadis, ini kan Quran. Itu Muhammad manusia, ini Allah. Lebih kuat mana Muhammad sama Allah? Lebih kuat mana hadis sama ayat Quran? Dia mendowngrade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menuduh Rasulullah itu nabrak Al-Quran. Kan konyol lagi nih. Konyol betul. Konyol. Harusnya dia mawas diri. Pemahamanku yang menyimpulkan sedina salat ping 3 kok enggak podo dengan hadis Bukhari Muslim ya? Kalau ada umat memahami Quran beda dengan Kanjeng Nabi memahami Quran, harusnya dia lebih kuat mana pemahaman umat dengan pemahaman Kanjeng Nabi. Sama-sama dua-duanya memahami Quran. Ketika salah satu oknum umat memahami Quran, kesimpulannya beda dengan Kanjeng Nabi, Nabi juga memahami Quran, harusnya dia milih lebih akurat pemahamannya Kanjeng Nabi timbang saya. Kalaupun harus ada yang dibuang, mending pendapat saya yang saya abaikan. Milih memegangi dawuh Kanjeng, harusnya dia begitu. Tapi enggak, dia berani buang hadis Bukhari Muslim, alasannya dawuh Nabi bertentangan dengan Quran. Padahal yang terjadi bukan dawuh Nabi bertentangan dengan Quran, pemahamanmu yang bertentangan dengan Kanjeng Nabi. Paham enten? Terus bagaimana ayat itu tadi? Aqimis sholata liduluki syamsi. Li itu maknanya ba'da. Bukan dimaknai karena, bukan dimaknai ketika. Li itu maknanya ba'da. Tegakkan sholat. Dari sejak kapan sampai kapan? Dari setelah Anda, dari setelah matahari lingsir, manjing zuhur, sampai akhir malam, plus satu lagi subuh. Menurut Quran, rentang waktu sholat itu mulai manjing zuhur sampai akhir malam, lanjut subuh. Nanti setelah keluar matahari, enggak ada waktu sholat wajib sampai manjing zuhur lagi, itu waktunya nyambut gawe. Nah, Quran itu hanya menjelaskan rentang waktu sholat wajib itu sepanjang itu. Nah, waktu sepanjang itu diisi apa? Oleh hadis Bukhari Muslim diterangkan zuhur, asar, maghrib, isya, terus fajar, subuh. Jadi keterangan Bukhari Muslim sholat sehari 5 waktu sama sekali enggak nabrak ayat Quran ini.
Ayat Quran itu hanya menjelaskan rentang waktu sholat itu mas dimulai dari ba'da zawal sampai akhir isya, sampai akhir malam. Apa itu? Zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi yang membuat bentangan waktu ini Quran, tapi yang mengisi bentangan waktu diisi berapa kali sholat itu sunnah. Bukan sunnah nabrak Quran mas. Ini waktu ini kosong. Diisi sholat apa ini? Zuhur, asar, maghrib, isya. Dan Quran nambah lagi subuh. Wa Qur'anal fajri. Jadinya sholat itu 5 waktu. Paham jenengan? Wis pokoknya jok kakean pola. Dewek-dewek monggo sing teng Brawijaya menekuni kuliahnya sampai jadi doktor, profesor, tapi soal urusan ini iki ojo kakean polah mikir dhewe, ojo kakean polah memahami dhewe. Sampeyan enggak punya piranti alat kelengkapan untuk memahami Quran Sunnah dengan benar. Dari mana sampeyan tahu 5 maknanya ba'da? Emang di Quran banyak kok 5 maknanya ba'da. Contoh, wala taqrabus salat wa antum sukaro. Jangan kamu dekat-dekat salat, apalagi melakukannya ketika kamu masih mabuk, enggak eling pangeran jenenge mabuk. Terus ada ayat lain, aqimis sholata li dzikri. Tegakkan salat setelah kamu eling, Mas. Lek sik mabuk gak eling ojo. Tegakkan sholat li zikri setelah kamu eling saya. Li ini maknanya ba'da. Pas tasik mabuk gak eling gak oleh sholat. Tapi diperintah sholat setelah eling. Aqimis sholata li zikri. Li maknanya setelah. Nah kalau saman maknai untuk, tegakkan sholat untuk mengingat saya. Suwe-suwe gak gelem rukuk sujud, gak gelem sholat kebiasaan. Mas, kenapa? Loh kan tujuannya sholat untuk mengingat Allah. Saya gak usah repot rukuk sujud, bisa ingat Allah. Ngapain ingat Allah saja repot pakai wudu rukuk sujud. Yang penting eling. Itu konyole wong yang memaknai li dimaknai untuk. Aqimis sholata li dzikri, dia terjemah tegakkan sholat untuk mengingat saya. Akhirnya enggak gelem sholat, alasannya tanpa wudu, tanpa sholat wis iso eling. Jadi aliran kebatinan. Bahaya berah. Bahayanya di mana? Nabrak syariat, menafikan syariat. Kadek ngengkel kandhane ra kenek karena jarene dalile Quran. Enggak ngerti li di situ maknanya ba'da mas. Bukan dimaknai untuk. Dan sangat rasional kalau li dimaknai ba'da. Tak ulangi ya. Kon lek sik mabuk gak eling pangeran ojo salat. Lek wis gak mabuk, lek wis eling tegakkan salat. Makanya maknanya wis li ba'da. Setelah ingat tegakkan sholat. Itu makna yang sangat rasional dan kontekstual. Li dimaknai ba'da itu sesuai dengan konteks itu. Memaknai bahasa lepas dari konteks itu konyol. Contoh, ono pembantu dikandani majikane. Nduk dalem Bu. Engko mari kurah-kurah tolong nang ruang tamu boleh arep ana tamu. Nggih napa Bu? Meja, kursi, taplak diatur yang baik nggih. Apa maknanya diatur? Ya dirapikan ya. Pantes tamunya datang. Maknanya diatur itu begitu. Tapi dalam konteks politik birokrasi
Mengatur itu maknanya mensiasati, ngakali aturan. Matur stop nih, Pak ini nggak bisa ini dana ini kalau ini kena KPK ini menanyali atur. Itu mah bisa diatur. Apa maknanya atur? Lafadznya sama mas. Di konteks beda maknanya juga beda. Nah, di Quran itu banyak yang lafadznya sama maknanya beda. Salat itu ada yang maknanya doa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Muhammad ambil zakat dari mereka. Zakat yang berfungsi membersihkan dosa mereka. Wa shalli alaihim, setelah mereka mau bayar zakat, doakan mereka. Wa shalli alaihim. Makanya panitia zakat biasanya membaca doa, mendoakan pembayar zakat. Sungguh doamu menjadi tenang bagi mereka. Inna salataka sakanul lahum. Nah, sholli salat itu di sini di konteks ini maknanya doakan. Salat itu doa. Lelek mau mana salat temenan ya aneh. Ono wong bayar zakat, mas ngarepku ini tak salati mas. Dianggap mayit ngawur ae. Kalimatnya sama, sholli, sholata, tapi maknanya doa. Maknanya doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Allah salat pada nabi. Malaikat salat pada nabi. Hai orang-orang mukmin, salatlah kepada nabi. Apa maknanya salat? Bukan sholat ghaib ngawur aja. Membaca sholawat. Hai orang-orang mukmin, bacalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah bersolawat pada Nabi, Allah sholat pada Nabi, maknanya Allah merahmati. Allah merahmati. Allah mengampuni. Nabi sebelum berbuat dosa sudah diampuni. Allah merahmati, Allah mengampuni. Penjelasannya di hadis Bukhari bahwa ketika malaikat itu yusolli, bersolawat, ternyata maknanya yaqulun, mereka berucap para malaikat itu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Orang yang masuk masjid punya wudu, sholat qobliyah, sholat tahiyat, lalu sabar menunggu datangnya imam, nggak metu-metu. Orang itu disolati malaikat. Apa maksudnya? Didoakan malaikat yang di hadis Bukhari isi doanya Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, wong sing sabar nunggu komat dari tadi bermenit-menit, mboten batal, mboten meta-metu. Jenengan paringi rahmat, jenengan ngapura, jenengan terima tobaté. Ternyata maknane malaikat bersolawat pada orang yang duduk menunggu komat. Maknanya malaikat bersolawat, malaikat itu mendoakan rahmat, ampunan, dan supaya taubatnya diterima. Kalau malaikat bersalawat pada Nabi, maknanya malaikat memohonkan rahmat takzim, rahmat yang paling agung, bukan rahmat biasa. Paham apa ora? Pokoknya ojo kakean pola. Apa ojo kakean pola? Kita semuanya manut Quran Sunnah, tapi carane manut Quran Sunnah, manut kiai, manut wong alim.
orang kita jadikan panutan sekali lagi karena kapasitasnya dan karena rekam jejaknya memang kredibel. Mau Madura iya, mau Jawa iya, mau Yaman juga iya, mau mana-mana juga iya, pokok memenuhi syarat. Kalau enggak memenuhi syarat, wong Jawa ya cukup dihormati, enggak perlu dijadikan panutan, wong enggak memenuhi syarat. Wong Madura ya cukup diukhuwah saja, enggak perlu dijadikan panutan. Hatta wong Arab yang ngaku keturunan Nabi cukup dihormati saja, enggak perlu dijadikan panutan kalau enggak memenuhi syarat. Paham apa mboten? Dulu Mas, ada orang memenuhi syarat alim tenan, dadi panutan, dadi rujukan, padahal itu anak dari Abu Jahal. Namanya Ikrimah. Umat enggak melihat bapaknya. Kalaupun salah kan bapake sing salah, Abu Jahal. Kalaupun bejat kan bapake, Abu Jahal duduk anake. Kenapa salahnya bapak harus dialamatkan kepada anak? Bapak ya bapak, anak ya anak. Anak yang ngalim tenan ya jadi panutan Mas. Paham dah? Islam dari dulu ngoten niku clear, clean. Islam itu profesional. Serahkan sesuatu hanya kepada ahlinya. Meskipun dia anak dari seorang Abu Jahal. Terus kalau orang itu memenuhi syarat, kapabilitas top, kayak tang tahu mengada, rekam jejaknya top, meskipun mantan maling, ya jadi panutan. Mantan perampok namanya Fudail bin Iyad. Enggak dilihat masa lalunya. Umat melihatnya dia sudah taubatan nasuha, dan nyatanya sekarang lurus ngalim tenan, ya jadi panutan namanya Fudail bin Iyad. Ngono kuwi. Terus nyun sewu ada lagi Imam Hasan Basri. Pernah ingat? Halo, Imam Hasan Basri. Itu lek cara wong Malang ngarani playboy, cara wong Malang. Dia anak muda, anaknya orang kaya, anaknya orang bangsawan, ganteng Mas. Sore-sore ngumbah moto cucu yang matan yang alun-alun. Wah, cara saiki ya, bangsa IPPNU, Fatayat, di sawangnya kelepek-kelepek wis. Ganteng nemen. Tapi begitu tobat, pas, enggak gelem tenan ngelakoni maksiat. Akhirnya jadi ulama panutan Imam Hasan Basri. Jadi dalam Islam enggak mengenal dosa waris, enggak mengenal dosa masa lalu. Yang penting sekarang oke ya oke Mas. Di Jawa itu andai ada orang alim hafidh Quran, lurus ahlu sunnah jamaah konsisten, ya kita jadikan panutan. Nggak peduli mbae ternyata tokoh PKI, kau urus. Yang PKI lah mbae, yang anti Pancasila lah mbae. Nggih mboten. Iki cucune wis kenceng ya sudah. Lho ngoten nomor rawuh. Islam ngono iku. Lha apa kok dadak kowe anake sapa, putune sapa? Kok malah usum ngono iku piye? Dene ana wong top kealimannya, top rekam jejaknya, enggak punya cacat. Sak mbah-mbahe yo top lho itu alhamdulillah sak pol-pole enggak. Tapi andai ada orang memenuhi syarat, memenuhi kriteria, ternyata wong tuane awam bodoh, ya dia jadi panutan. Meskipun dari nasab yang mungkin enggak hebat lah. Sama nasi ingat ya Hamzawi dah, almarhum eling meden. Ya Hamzawi ini ku cerita tentang kulo, bapak kulo nih kiai awam sangat, Pak Sakur nih.
maca Qur'ane ora patek lancar. Mbok kula maca Qur'an ya ora patek lancar. Tapi mak bapak kula niku punya apa? Punya sikap takzim khidmah kepada ulama itu luar biasa. Di Rembang, piyambake Rembang. Di Rembang ada ulama besar Abai Mbah Bisri Mustafa. Namanya Mbah Khalil. Di Bangkalan ada Mbah Khalil, ahli tasawuf, keramate kathah dan ahli nahwu. Di Rembang ada Mbah Khalil, keramat pisan, ahli balaghah. Jadi ada dua Khalil. Yang satu ahli tasawuf kalih nahwu, keramate pol, niku Syekhona Khalil Bangkalan. Yang satu top keramate ngalim tapi ahli balaghah. Nah terus Ki Hamzawi, bapak kula kiai lek kepanggih Kiai Khalil. Masih arep neng pasar apa napa repot. Ya kok sandal, sepeda langsung disendekne tembok, sungkem. Mbah Yai ngersakaken kula diperintah napa? Lek enggak diperintah lanjut arep neng pasar apa neng sawah. Lek diperintah ditinggal pekerjaan. Luwih penting nandangi dawe Mbah Yai timbang nandangi pekerjaane niku akhlake bapake Kiai Hamzawi. Awam tapi awam. Krono khidmah terus teng Kiai, akhirnya sing noto anak ini ki Mbah Yai. Cara gampangane Pak Sakur to, Pak Sakur anakmu iki tak pondok Lirboyo. Ki Hamzawi, Ki Hamid sing mbiyen hakim agama sanding niku lho daleme napa? Sanding Cengger Ayam. Ki Hamid. Ngira. Ada yang di pondok Lirboyo. Ada di pondok ini sing noto tirose Ki Hamzah niku sing noto Mbah Yai. Wong awam manut Kiai Pol ndidik anak sing noto Mbah Yai. Anak yang ngalim-ngalim, Mas. Nah di Malang diberi kepercayaan jadi Rois Suriah berapa periode sampai sedo. Itulah Mas Islam. Itulah Mas NU. Sopo sing paling alim ya kuwi sing dipercaya, enggak peduli ternyata dari orang tua yang kata beliau awam. Nah saiki kadang mbahmu sapa? Kakekane orang ngene. Aja kakekane lek kon iku ya apa? Paham nggih? Niki contoh wasalli alaihim boten kenek dimaknai solati mereka, tapi ternyata maknanya doakan mereka yang sudah membayar zakat itu tadi. Allah sholat pada Nabi, Allah merahmati dengan rahmat khusus. Malaikat bersolawat pada Nabi, malaikat memintakan rahmat takzim kepada untuk kanjeng Nabi. Umat Islam mukmin dikengken bersolawat, ken moco Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun contoh malih. Laukana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Illa ini bukan istisna. Jangan dimaknai kecuali. Kalau dimaknai kecuali kacau maknanya. Coba kita maknai istisna kecuali. Andai di langit bumi ada Tuhan-Tuhan banyak kecuali Allah, maka niscaya langit bumi hancur. Lah terus ya apa Mas? Nah supaya langit bumi enggak hancur, monggo saja banyak Tuhan-Tuhan, asal Allah jangan dikecualikan. Terus banyak Tuhan silahkan, tapi Allah jangan dikecualikan. Lah terus
Ada Allah, ada yang lain. Berarti ya mau musyrik, nganggep ono Tuhan selain Allah. Ilane duduk kecuali maknanya. Makanya Quran sudah memberi isyarat. Andai ilah di situ maknanya istisna kecuali, harusnya dibaca nasab illallaha. Tapi Quran ini aneh di ayat ini. Ada ilah dibaca rofa illallahu. Harusnya illallaha. Tapi diwoco illallahu. Ternyata itu sinyal itu yang ditangkap ulama. Oh, ilah di sini bukan istisna, Mas. Ilah di sini tidak dimaknai kecuali, Mas. Tapi ilah di sini ilah isim, maknanya sama dengan ghairu. Ayat itu aslinya laukana fihi ma alihatun ghairullah lafasadata. Lamun neng langit bumi ada Tuhan-Tuhan selain, maknanya ngono, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, hancur langit bumi. Supaya langit bumi enggak hancur, jangan ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang ada hanya Allah. Benar apa enggak ini? Benar. Bahwa itu maknanya ghairu, selain, diisyaratkan pakai rofaknya illallahu. Yang harusnya kalau istisna benar dipoco nasab illallah. Sing menangkap sinyal kecil ini ya ulama, Mas. Lek dudu ulama ya ditabrak ae. Pokok sesuai dengan terjemah depak jalan wis. Padahal belum tentu benar. Manut ulama ya, manut ulama mawon. Bukan berarti tidak pegang Quran sunnah. Contoh malih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Lek diwaca falyasum. Siapa di antara kamu menyaksikan bulan, maka berpuasalah Ramadan. Ayat ini dalil menetapkan Ramadan harus pakai menyaksikan dulu. Dalilnya ru'yatul hilal. Enggak boleh langsung tetapkan tanpa ikhtiar ru'yatul hilal. Tapi bagi mereka yang enggak mau ru'yat, ayat ini enggak diterjemah siapa di antara kamu menyaksikan bulan. Tapi mereka terjemah syahidah, maknanya hadir fil bait, muqim fil bait, tidak sedang musafir. Jadi saya melihat terjemahan di depan, terjemahnya barang siapa di antara kamu sedang hadir dalam kurung tidak musafir di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Bagi yang musafir tidak wajib berpuasa. Jadi ayat ini bagi mereka bukan dalilnya ru'yatul hilal. Paham? Nah, bagi kiai yang ngerti nahwu shorof, nggak bisa, Mas, dimaknai begitu. Mengapa? Asyahro ini nasab jadi maf'ul bih. Kalau nasab jadi maf'ul bih, harusnya ada fi'il yang muta'addi, fi'il yang transitif, yang dia butuh fi'il fa'il maf'ul. Karena ada maf'ul asyahro. Nah, supaya syahidah ini tetap muta'addi, jangan dimaknai hadir, tapi syahidah maknanya menyaksikan. Dan memang maknanya menyaksikan syahidah itu.
Sehingga ayat ini, siapa di antara kamu menyaksikan bulan. Syahida fi'il, fa'ilnya huwa balik kepada man. Syahida naksani sapa man, naksani asyahra ing bulan. Fi'il fa'il maf'ul. Kalau syahida dimaknai hadir, dia lazim intransitif, hanya fi'il dan fa'il tok, hanya kalimat verbal dan subjek tok, nggak ada objek, wong intransitif. Jadi faman utawi sapa wonge iku syahida nakseni sapa man asyahra ing bulan, fi'il fa'il maf'ul. Lek dimane hadir, faman utawi sapa wonge iku syahida hadir sapa man. Hadir enggak punya maf'ul lazim. Terus asyahra nasab iku dadi apa? Dadi maf'ul ora kena wong fi'il lazim. Kata orang pondok, mau enggak mau syahida yang maknanya ganda bisa dimaknai menyaksikan, bisa dimaknai hadir, tapi karena punya maf'ul wajib dimaknai nyekseni. Terus asyahra dadi maf'ul diwaca nasab. Lah ngono kuwi. Sampeyan ora paham ra apa-apa. Tapi ngerti bahwa kiai itu setiap memaknai bertanggung jawab secara keilmuan, mboten ngawur. Dong apa ora? Salat jamaah, kata kiai, sampean telat makmume ruku, wis gak ruh maca Fatihah, wis gak menangi imam maca surat, teko imam wis ruku, tapi sampean cepet, Allahu Akbar, tumaknina bentar, ndang ruku. Iso barengi ruku'e imam tumaknina sah. Rokan itu sah. Perkara bacaan Fatihah ditanggung imam. Kok kiai wani ngono kuwi dalile ndi? Dalile satu, hadis sahih Muslim. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sekaligus itu menjadi nanggung bacanya makmum yang telat kayak begitu. Paham betul? Yang kedua ternyata dari ayat warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama imam yang rukuk. Salat itu kan mulainya duduk rukuk, takbiratul ihram, iftitah, Fatihah, surat, lagi rukuk. Ternyata perintah jamaah di Quran iku sing penting rukuke iso bareng. Warka'u ma'ar-raki'in. Rukuklah bareng orang yang rukuk. Pokoknya zaman makmum yang telat seiso barengi ruku imam, ya sudah. Jadi kiai berfatwa itu bertanggung jawab. Halo, sik mamang maneh manut kiai. Manut kiai mau. Ayo tak baleni maneh. Ono tak orang yang memproses diri sampai alim, yang melebihi kiai. Rata-rata kiai itu kasep rabi, Mas. Ayo, arang kiai enggak kasep rabi. Nggih. Sakniki mergo sono pengasuhe Gus Takyudin. Kula alumni mriko para rawuh. Niku kula lahir 66. Piyambake kalau enggak lepat lahir 63. 62 napa 63. Niku lho simae setelah kula. Ngono lho kiai. Menteng ning ilmu, Mas. Kurang iki golek ilmu maneh ning kono, kurang ilmu iki nang kono maneh. Sampai lengkap, lagi mikir rabi. Lan dheweke iku selikuran njaluk rabi. Kek ngilmune sik sak pira. Lah ngono gak gelem manut kiai. Kira-kira 2 minggu yang lalu ya Mat Gading tindak teng kula.
cerita masa lalunya nikah kali ning Luluk niki. Mbiyen teng Ma'arif Singosari ning Luluk garwane. Terus Yai Mat Gading nikahipun sekitar 40. Ngilmu mau mondok kene pokok ngono kuwi. Calon kiai sampai rapate mikir nasibe dhewe kapan rabine. Halo. Jadi kalau akhirnya jadi panutan ya wajar Mas. Ngilmune cukup mondoke puluhan tahun. Bapak kula niku kelahiran 29. Punya anak pertama Mas kulo itu tahun 64. Berarti nikah tahun 63. Kelahiran 29. Sakmono kuwi telat. Umur 34 lagi rapi. Ayo sapa maneh? Rata-rata kiai ini ku kasep rapi. Mentingne ilmu. Wis mondok iku bertahun-tahun dan sangat intensif, padat, efektif. Menawi nyun sewu Ustad pernah kuliah di UB, di UM, dan pundi-pundi akhirnya dadi Ustad, sarjana ekonomi tapi dadi Ustad, sarjana teknik tapi dadi Ustad. Itu kan hasil likok seminggu pisan niku. Itu pun enggak padet, ngene wis wani ngustad Mas. Lah kiai bukan 4 tahun, bukan seminggu pisan. Bertahun-tahun dan padet, ba'da subuh ngaji, duha ngaji, ba'da durung ngaji, ba'da isya ngaji bendino. Lah terima mau padakne hasil likok seminggu pisan yo baina sama wasumur minyak Mas. Sekali lagi, lek kula damen ngeten kon golek panutan dalam agama, kula luwih seneng manut ki luwih mantep manut kiai. Prosesnya ngono kuwi. Nyun sewu. Kalau di dunia umum kajian satu kitab 5 tahun durung mesti hatam Mas. Teng pondok iki kula ngalami dhewe lho, ngalami dhewe. Pondok Desa Blitar Karangsono Kanigoro. Sing balah kitab kadang Mbah Ridwan Mbah Kakung. Kadang Ki Hasbullah Pak D. Itu yang namanya hatam Bukhari 4 jilid gede-gede. Sakwulan hatam. Kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid sakwulan hatam. Padat ngaji di pondok iki. Sahih Muslim sakwulan hatam, kula ngalami. Jadi poso ba'da tarawih kan enggak dawa-dawa Blitar. Sret sampai jam 12. Mungkin ba'da subuh sret sampai jam 8. Leren dulu salat duha istirahat jam 09.00 sret sampai zuhur jam 12. Jam 1 sret sampai jam 4. Leren ngliwet persiapan buka. Jambon mbiyen ngliwet. Terus pada maghrib kosong, pada isya tarawih langsung ngaji maneh. Ngono kuwi bendina Mas. Bokong ya. Dadi lek sampean sowan kiai kitab sak pirang-pirang, iku gak pajangan Mas. Iku pancen kitab sing biyen ning pondok wis tau diwaca di ngaji. Dong ora. Pokoke kula hormat kepada siapapun, kula toleran pada siapapun, kula siap menjaga ukhuwah dengan siapapun, tapi soal manut sapa? Kula manut kiai. Paham ora? Al-Fatihah.
Bakdo niki tapi santai-santai datang dalam Mbah Tolha nerusaken hataman kitab Ihya. Jadi kula angsal sampur biyen Mbah Tolha hataman kitab Ihya kirang sekedhik terus sedo kapundhut. Akhire kula niki sing dikengken nerusaken. Ya baina sama wa sumur minyak, Mas. Mbah Tolha ngalim pol lah diterusin Marzuki yo bahlul apa jahil iki jeneng. Ora apa-apa sak goblok-goblokku sik dipercaya. Ya. Lamun diarani bodoh, sak bodoh-bodohku sik dipercaya lumayan didik lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa jadadina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhum sayyi'at. Anzilir rahmah wal maghfirah wal ridha ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.